ataupun isolasi mandiri seperti itu. Namun dalam pemandangan umum sehari-hari, baik dalam kabar berita dan melalui media sosial kita, tiap hari kita mendengar saudara-saudari kita, warga GKE, bahkan para pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan telah terpapar COVID-19 ini. Tidak sedikit pula yang telah kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena meninggal dunia sebagai akibat COVID-19. Secara ekonomi, warga GKE banyak yang terpuruk memang akibat berkurang atau hilangnya sumber penghasilan. Makin tingginya tingkat penyebaran COVID ini, apalagi ditekan dengan pemberlakuan PPKM baik level 3 sampai ke 4 di beberapa kota di Kalimantan, ini sedikit banyak turut mendorong perlemahan kondisi ekonomi masyarakat kita. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan kita semua. Situasi sulit ini terasa semakin sulit, terutama bagi jemaat kita yang sebelum COVID sudah tergolong dalam keadaan ekonomi yang belum kuat. Bapak Ibu, warga jemaat yang kami kasihi, dalam kondisi ini mungkin tercetus di benak kita apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita dengan adanya pandemi ini. Mengapa Tuhan yang kita kenal maha baik dan penuh kasih mengizinkan hal ini boleh terjadi bagi kita sekalian? Beberapa pertanyaan yang muncul ini rasanya cukup mewakili gejolak kegelisahan warga GKE. Dan ini menjadi penting untuk selalu kita jawab dengan kembali kepada berita Injil. Sebagaimana Tuhan berfirman dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus selalu meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya terjadi dalam rancangan Tuhan bagi kebaikan kita semua. Kita senantiasa harus bersyukur seperti Nabi Ayub yang tidak mau mengutuki Allah ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobanya. Jemaat GKI yang dikasihi Tuhan, era kenormalan baru selain menjadi tantangan, ternyata juga menjadi peluang bagi GKI ke depan. GKI perlu mengambil peran memacu, menyadartahukan dan mendorong warga GKI untuk mengambil langkah-langkah strategis, terstruktur, sistematis, dan masif sebagai jawaban dan sikap tindak dari iman kita kepada Allah dalam masa pandemi ini. Masa ini kita diberikan kesempatan mendefinisikan kembali makna dan aktualisasi iman kita dalam kehidupan bersekutu, melayani, dan bersaksi. Secara layanan kerohanian, misalnya dalam pelayanan secara tatap muka, dalam kondisi pandemi mungkin sementara ini sulit untuk dilaksanakan. Namun Tuhan memberkati kita dengan penemuan-penemuan di bidang teknologi informasi yang memungkinkan peralihan dari pelayanan ibadah secara offline menjadi daring atau online yang seperti kita lakukan sekarang. Seiring itu juga semakin banyak muncul talenta-talenta warga GKI yang mampu mengoperasikan teknologi informasi dan menyumbangkan kemampuannya tersebut bagi pelayanan di rumah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa warga GKI telah cukup terbuka, adaptif, dan inovatif terhadap perubahan tata laksana pelayanan gereja. Secara sosial, sebagai warga GKI yang juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang kita cintai, maka bersama ini kami menghimbau dan mengajak kita sekalian untuk terlibat secara aktif dalam setiap upaya menghadapi situasi pandemi yang tengah melanda negeri kita, yaitu melalui yang pertama adalah aktif mempromosikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat pada setiap kesempatan dan aktivitas yang kita laksanakan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mendorong seluruh warga GKI untuk segera mengikuti atau mengambil bagian dalam program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah maupun pihak swasta dan lembaga non-pemerintah lainnya dalam rangka kita menyukseskan tujuan mencapai kekebalan
komunal atau kita istilahkan herd immunity di Indonesia ini. Yang ketiga adalah ayo kita menangkal berita hoaks dan informasi yang menyesatkan, melainkan turut menyebarluaskan informasi yang benar tentang COVID-19. Saring sebelum sharing, ini istilah sekarang. Itu dalam rangka kita upaya menyadar tahuan dan penerapan kebiasaan baru dalam tatanan new normal ini. Bagi saudara-saudara sekalian yang berkemampuan lebih, dapat terlibat dalam komunitas penyantun atau penyumbang bagi krisis center COVID-19 GKE yang dapat dibentuk atau yang sudah dibentuk di masing-masing jemaat atau resort dalam rangka kita mendukung pasien terpapar COVID-19 khususnya warga GKI yang dalam perawatan baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Yang berikutnya, marilah kita terus mendoakan bangsa dan negara. Dan para pemimpin mulai dari presiden sampai ke tingkat paling bawah, strata paling bawah, sehingga bagaimana para pemimpin kita ini selalu diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam penyertaan Tuhan untuk merumuskan dan melaksanakan segala daya upaya dalam mengatasi pandemi ini. Biarlah kiranya mereka menjadi kepanjangan tangan Allah dalam menyelamatkan dan melayani umatnya. Kita juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan kita doakan selalu bagi para tenaga kesehatan, para dokter, perawat, relawan, TNI Polri, yang selama ini berdiri di garis depan dalam menangani COVID-19 ini. Semoga mereka senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kecakapan akal budi. Mereka boleh melayani umat dengan kepenuhan dan kepatutan bagi Tuhan. Terakhir, marilah kita saling mendoakan dan menguatkan, saling mendukung dan menyokong satu dengan yang lain. Mari kita satu dalam gereja sebagai tubuh Kristus, hidup dalam persekutuan dan keteguhan iman. Kita yakin dan percaya Allah beserta kita, dan segala rancangannya adalah yang terbaik. Demikian pengantar yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya marilah kita bersama mengikuti ibadah ini dengan kepatutan dan kepantasan yang kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pak Tom masih di mute, Pak Tom. Bagaimana suara saya? Sudah, apakah Pak. sudah Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Penetua Leonard S. Ampung selaku Ketua Sinode GKI yang telah memberikan pengantar bagi kita, mengingatkan bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik pada hari esok, dan di tengah badai apapun kita tidak pernah menyalahkan apalagi mempertanyakan kekuasaan Tuhan, tapi bagaimana kita menyesuaikan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sebuah pujian mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID-19, masihkah kita dapat menyenangkan hati Tuhan?
selalu. Jaga itu perinduanku. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Anh sẽ cho các phần một chút nhau kia. Hanya itu kerinduanku. Ibadah penguatan di masa pandemi COVID-19 ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu, apa sih yang kita cari dalam hidup kita? Sebenarnya kita mencari kedamaian, ketentraman, bebas dari tekanan apapun. Dan rupanya itu semua hanya ada pada Tuhan kita. Kalau aku cari damai. Seorang pun dapat Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam hatiku tenang, walau penuh tantangan.
Ada banyak persoalan dalam hidup kita Bapak Ibu, dan jawabnya hanya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ada banyak kekhawatiran tapi tidak semuanya terjadi. Kalaupun terjadi itu pasti tidak melebihi kuat dan kemampuan kita. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, Cari ketenangan hanya dalam rasaku pun dapat bersama Dia hatiku tenang, walau Yesus jawaban hidup kita. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan memberikan hari yang baru. Bahkan bersama kuasa-Mu kami dapat menjalaninya sampai pada detik ini. Jika Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai tempat dalam satu persekutuan yang indah, semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan lebih jauh Tuhan sudah menyelesaikannya untuk kami semua. Kamilah yang menjalaninya hari-hari hidup kami. Kami percaya dan bersyukur di tengah keadaan apapun Tuhan memanggil kami pada saat ini. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang indah ini. Kami dapat mendengar firman-Mu. Kami boleh mengangkat isi hati kami dalam nyanyian kami. Bahkan dalam doa ini Tuhan mendengar, melihat seluruh isi hati kami. Dan biarlah Tuhan sendiri menyatakan kehendak-Mu bagi kami tiap-tiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sebuah pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil.
sadar kita menyesal, kita sadar itu salah, ini yang benar, karena Tuhan terus bekerja dan bekerja. Tak kala kita mendengar firman-Nya, kita sedang mendengar isi hati Tuhan dan keinginan Tuhan bagi kita. Dan harus kita yakini setiap pemberitaan firman adalah saat di mana Tuhan bicara kepada pribadi lepas pribadi. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, boleh menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan secara khusus saya pilih dari Mazmur pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang demikian bunyinya bagi kita. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu.
Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang yang mati? Lesu aku karena mengeluh setiap malam, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, saya secara khusus memilih tema meratap sebagai pengakuan dalam merengkuh kerapuhan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masa pandemi COVID-19 merupakan masa yang tidak mudah bagi kita sekalian. Hampir di setiap pemberitaan di media, baik berita di dunia maupun berita dalam grup WA kita masing-masing ataupun Telegram, menerima kabar peningkatan terpaparnya COVID-19 dan kehilangan anggota keluarga secara tiba-tiba. Dan ini menjadi hal yang sangat memilukan hati. Dan kita pun bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku ya Tuhan? Mengapa ini terjadi pada keluargaku ya Tuhan? Padahal aku sudah prokes ketat. Mengapa aku harus terpapar COVID-19? Tuhan, sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah keluargaku. Sembuhkanlah sahabat-sahabatku. Sembuhkanlah jemaatku. Teriakan doa dan tangis tak henti kita naikkan dengan sambil penuh kepanikan dan juga kekosongan diri. Dalam kepala kita bermunculan beragam pertanyaan. Kapan pandemi ini berakhir? Lelah aku sudah dengan situasi begini yang serba mengkhawatirkan. Tuhan, lindungilah keluargaku, sahabat dan handai taulanku, jemaatku. Dan doa pun menjadi tumpuan akhir untuk menumpahkan rasa yang tak tertahankan. Ada pula yang menghadapinya dalam diam, hening, dan dalam kepasrahan. Karena memang setiap orang bereaksi dengan caranya masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 6 ayat 1 sampai dengan 11 secara terang-terangan menampilkan pemazmur yang menumpahkan berbagai rasa dalam ratapannya. Para ahli cenderung mengkategorikan jika Mazmur pasal 6 sebagai Mazmur orang sakit, sebagai Mazmur ratapan. Kita bisa menyimak dengan seksama dalam Mazmur ini. Berisi ratapan seorang yang sedang sakit. Walaupun tidak diungkapkan secara jelas jenis penyakit yang dialami ini oleh pemazmur. Namun ada ungkapan-ungkapan ratapan yang sangat kuat dalam Mazmur ini. Pada ayat yang ketiga, aku merana, tulang-tulangku gemetar. Pada ayat yang keempat,
jiwaku pun sangat terkejut. Ayat yang ketujuh, aku letih lesu karena mengaduh. Setiap malam air mataku mengalir membasahi tempat tidurku. Pada ayat yang ke-8, mataku rabun karena sedih. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa sakit yang dialami pemazmur bukan hanya penderitaan secara jasmani, tetapi juga ada penderitaan keadaan mental yang terganggu. Bukan hanya keadaan mental, tetapi juga relasi sosialnya mengalami intimidasi dan penuh prasangka. Dan bukan hanya itu saja, berkaitan pula dengan relasinya dengan Tuhan. Sehingga muncul pernyataan si pemazmur, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam kemurkaan-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain ungkapan ratapan, muncul juga ungkapan doa. Tuhan telah mendengarkan tangisku. Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlepas dari penderitaan yang dialami oleh si pemazmur, bahwa situasi yang dialaminya, pemazmur berdiam diri dan meratap, serta menempatkan dirinya pada masa retreat pribadi. Masa di mana pemazmur mengundurkan diri, menyendiri, dan menjauhkan diri dari keramaian. Apa yang dilakukan oleh si pemazmur ini bukan karena si pemazmur ini antisosial, tidak. Tetapi situasi dan kondisi memang mengharuskannya demikian. Dan dalam situasi yang demikian, pemazmur ditempatkan untuk bisa memulihkan kondisi hidupnya, baik secara jasmani, mental, relasi sosialnya, dan relasinya dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia yang kita tempati ini sekarang menjadi dunia yang sangat asing. Kita diundang oleh pemazmur untuk meratap sekaligus berdoa, sekaligus bisa bermazmur, sekaligus bisa memuji Tuhan di negeri yang asing ini. Wow, bagaimana dalam situasi yang menyedihkan ini, dalam situasi yang traumatis ini, saya diajak untuk selalu tekun berdoa, bermazmur, dan memuji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran di negeri asing yang ditampakkan dari keadaan segala sesuatu yang dilakukan dari rumah saja. Bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, sekolah dari rumah. Lain halnya dengan para nakes dan pendeta yang tetap melaksanakan tugasnya. Penghargaan yang tinggi bagi saudara-saudara nakes dan pendeta-pendeta yang melayani pemakaman. Makanya ada pula anggota nakes dan para pendeta yang gugur pada masa pandemi ini. Pasti kita semua turut berduka untuk keluarga besarnya. Tetapi satu sisi, kita juga patut bersyukur bagi pendeta-pendeta dan anggota jemaat yang sudah melewati masa sulitnya, bergumul dengan penyakit COVID. Saat ini kita mendoakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sedang berjuang dengan penyakitnya, biarlah Tuhan
memelihara dan menyembuhkan serta memulihkan kondisi Bapak Ibu saat ini. Kembali kepada teks. Mungkin kenapa berbicara tentang ratapan? Meratap merupakan kata yang tepat untuk masa pandemi ini. Meratap bukan berarti untuk menjelaskan ikhwal penderitaan. Tidak. Meratap bukan untuk menista diri atau bermuram dirja. Tidak. Maksudnya adalah meratap memberikan ruang bagi kita dalam menerima kerapuhan diri. Kita ini manusia yang rapuh, tidak berdaya, penuh dengan segala keterbatasan. Dengan meratap memberikan ruang juga bagi kita berdamai dengan situasi. Situasi pandemi ini menempatkan kita pada situasi yang tidak mudah. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak juga yang putus sekolah karena kesulitan juga mengikuti sekolah online. Bahkan juga para ibu-ibu menjadi sulit harus mendampingi anak-anaknya belajar di rumah dan dituntut seorang ibu ataupun ayah menjadi guru bagi anak-anaknya. Sebenarnya ada hal yang positif juga dengan situasi ini. Kedekatan orang tua dan anak menjadi semakin intim. Di mana orang tua benar-benar memperhatikan pendidikan anaknya. Bukan hanya secara intelektual, tetapi juga karakternya, attitude-nya, sopan santunnya. Nah, ini juga tantangan yang terberat bagi orang tua. Ketika anak-anak di rumah saja, mereka asik dengan main HP, Mobile Legends, dan lain sebagainya. Dan biasanya yang keluar itu kata-kata anjir, katanya ya, aduh minta maaf ya. Astaga, atau macam-macam, kata-kata yang tidak pantas itu keluar. Dan ini tantangan orang tua, para ibu, para ayah, untuk bisa mendidik anak-anaknya memiliki attitude yang baik, berkata-kata yang sepantasnya. Kemudian dalam meratap ini juga memberikan ruang bagi kita untuk mengolah rasa. Dalam situasi ini kita mengalami kedukaan. Bagaimana kita mengolah rasa duka kita, mengolah rasa kehilangan kita, mengolah rasa kita tidak bisa ikut ke pemakaman, hanya bisa dari jauh saja atau secara online. Saya memiliki pengalaman seperti itu. Dan itu sangat memilukan bagi saya. Dan itu tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Memilukan sekali, menyedihkan sekali. Ada kekosongan dalam hati dan pikiran. Tetapi kemudian saya berpikir, inilah cara Tuhan untuk saya dan banyak orang bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kadangkala kita sulit menahan diri ketika kita berkumpul dalam keluarga, ada pertemuan-pertemuan, kita tidak menggunakan masker. Tapi rupanya sekarang klaster keluarga itu menjadi sesuatu yang harus kita hati-hati. Dan itu menuntut kita untuk selalu prokes yang ketat ketika kita bertemu dengan keluarga kita atau dalam acara misalnya ulang tahun. Bahkan pesta-pesta pernikahan pun itu pun dibatasi oleh pemerintah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meratap juga memberi ruang bagi kita untuk memulihkan diri kita sendiri. Memulihkan kita secara fisik. Mungkin sebelum masa pandemi, tubuh kita sebenarnya lelah, tapi kita paksa untuk bekerja.
berkarya, karena memang panggilan hidup kita adalah untuk melayani, berkarya, menjadi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, baik itu di negara maupun di gereja. Tetapi masa pandemi ini membuat kita untuk bisa memulihkan tubuh kita yang rapuh ini. Memulihkan hati kita yang mudah terluka karena perkataan-perkataan yang tak sengaja terlontar. Justru dalam masa pandemi ini kita lebih banyak menahan diri untuk lebih banyak berkata-kata, tetapi lebih banyak mendengarkan, merangkul saudara-saudara kita yang berada dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita terpapar bukan lagi upaya mencari jawab dan bertanya, mengapa saya terpapar? Dari siapa saya terpapar? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti sering muncul di benak kita. Bahkan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Dan kita pun sering terburu-buru mencari jawab. Jawaban yang buru-buru itu pun menimbulkan kecurigaan atau prasangka. Baik antar keluarga, antar teman, antar sahabat dan handai taulan. Situasi ini menempatkan seseorang dengan yang lain akhirnya pada relasi yang kurang nyaman. Padahal justru dalam masa pandemi ini kita harus saling topang menopang satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita menempatkan dalam sebuah relasi yang kurang nyaman, itu pun akan mempengaruhi kesehatan mental kita dan juga berdampak pada kesehatan jasmani. Kita semua ini unik di mata Tuhan. Tuhan ingin berkarya dalam kehidupan kita. Walaupun di masa pandemi, Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Leonard tadi. Rancanganmu adalah rancangan yang indah. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan malapetaka. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik jika kita pada masa atau saat ini harus dari rumah saja. Meratap merupakan sebuah pengakuan bahwa kita tidak terburu-buru mencari jawaban. Karena situasi saat ini menempatkan kita kepada pengalaman yang traumatis. Pengalaman traumatis yang memberikan ruang bagi kita untuk bernapas. Dan ini bagian dari penghormatan dan penghargaan bagi saudara-saudara kita yang gugur dalam masa pandemi. Dan juga bagi kita yang saat ini masih bertahan dan ada untuk bernapas. Bernapas itu menjadi bagian yang penting. Makanya mengambil suatu tindakan perlu jeda tanpa tergesa-gesa. Dengan menarik napas dan menghela napas, kita memasuki keheningan dan ratapan. Sebelum mengharapkan kehidupan baru pasca pandemi, kita perlu merengkuh kerapuhan diri kita. Dan memberi waktu untuk bernapas, memberi waktu untuk berjeda. Sebelum bertindak secara tergesa-gesa. Inilah yang perlu kita lakukan dalam masa pandemi ini. Bertindak dengan hati-hati, bijaksana, dan juga penuh kerendahan hati, dan memberikan waktu untuk bernapas. Kesehatan mental Bapak lebih penting. Karenanya berbaik hatilah pada kegundahan hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rasakan.
Sebelum menutup renungan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menghela napas dan menarik napas. Dan setelah itu saya akan membawakan doa Taisho yang bisa menemani ratapan dan keheningan pribadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita bersama-sama menghela napas dan menarik napas. Mari kita lakukan 2 kali. Yang pertama, kita tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Tuhan memberkati firman dan menguatkan kita di dalam masa pandemi COVID-19. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, diundang untuk meratap, agar memberi ruang bagi kami untuk mengakui kerapuhan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga diajak untuk menjalani hari-hari ini dengan bijaksana, dengan kerendahan hati, dengan solidaritas satu dengan yang lainnya. Bahkan kami juga diajar untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya dengan protokol kesehatan yang ketat. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah Indonesia, baik dari pusat maupun sampai daerah. Kiranya Tuhan campur tangan, menolong para pemimpin kami ini untuk bisa mengatasi setiap persoalan ini dengan arif dan bijaksana. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para nakes, Polri, dan siapapun yang terlibat dalam penanganan masa COVID ini ya Tuhan. Tuhan memakai mereka, berilah mereka kesehatan dan kekuatan, mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab selalu di dalam sukacita bersama Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pengurus yang ada di majelis sinode, dari pimpinan sampai anggotanya. Biarlah Tuhan kiranya memakai para pemimpin di tempat ini dengan arif dan bijaksana. Mereka pemimpin-pemimpin yang muda, yang baru, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Tuhan ingin pakai mereka menjadi berkat bagi umat-Mu. Urapilah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Pakailah mereka sesuai dengan talenta dan bakat mereka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memiliki rancangan yang indah dan yang baik, damai sejahtera, bagi kemajuan gereja Kalimantan Evangelis ini. Kami juga berdoa bagi para pendeta. Peliharalah dan jagalah mereka, yang saat ini pasti ada pula yang sedang bertugas, baik dalam memakamkan maupun dalam perkabungan. Tuhan kiranya campur tangan ya Tuhan. Berikanlah mereka selalu sukacita dalam melayani.
Berkatilah rumah tangganya, anak-anaknya. Berikanlah pula mereka kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai kehidupan mereka, melindungi mereka, menutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka yang saat ini dalam masa isoman pun di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau pulihkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan setiap orang yang hadir baik secara offline maupun online. Tuhan campur tangan. Kami tak mampu mengungkapkannya satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menilik keberadaan hati kami masing-masing saat ini. Campur tanganlah ya Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Retni Mulyani atas firman Tuhan yang dibagikan bagi kita. Saya secara pribadi merasa diberkati. Saya yakin juga Ibu Bapak yang mengikuti badan juga merasa diberkati. Meratap itu hal yang normal, hal yang wajar, bagian bahwa kita berproses menuju apa yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi dari NKB 211, bait 1 dan sampai dengan bait yang ketiga, pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi, pada penghujung program penguatan di masa pandemi COVID-19 ini kita akan mendengarkan informasi dari Majelis Pekerja Harian Sinode GKE kepada Bapak Wasekum. Disilakan. Selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian. Salam. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami yang begitu luar biasa atas kebersamaan Bapak Ibu anggota jemaat, para tokoh gereja Kalimantan Evangelis, para pendeta, penetua diakon, dan seluruh anggota jemaat yang boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah penguatan di masa pandemi COVID-19 hari ini 23 Agustus 2021. Kami sampaikan terima kasih kami yang begitu luar biasa kepada Bapak Penetua Insinyur Leonard S. Ampung, MMMT selaku Ketua Majelis Sinode GKE yang menyampaikan pengantar, bahkan yang juga memberikan motivasi, semangat kepada kita bersama di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Dr. Retni Mulyani MSI yang juga bersedia pada hari ini untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, penguatan kepada kita semua, bahkan terlebih kepada seluruh anggota jemaat yang terpapar, yang sedang dalam pemulihan. Kita yakin kekuatan firman Tuhan itulah yang akan memberikan semangat yang begitu luar biasa kepada kita untuk tetap kuat, tetap semangat, tetap yakin. Masa-masa sulit ini akan pasti berlalu dengan pertolongan Tuhan. Kami menginformasikan bahwa minggu depan tetap kita akan melaksanakan pelayanan ibadah penguatan di masa pandemi COVID-19 ini pada hari Senin 30 Agustus, tetap pada jam yang sama, pukul 19 WITA atau pukul 18 WIB, dan pengantar akan disampaikan oleh Bapak Ampera Ayi Mebas SEMM selaku Ketua Majelis Sinode GKE, dan pengkhotbah kita adalah Bapak Pendeta Emeritus Johnson Simanjuntak MTH, dan kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kami kepada liturgus kita, Bapak Pendeta Tom Chandra MTH, yang juga bersama-sama dengan tim multimedia yang ada di kantor Majelis Sinode mempersiapkan dan melakukan seluruh kegiatan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terus doakan kami semua di Majelis Sinode GKE agar kami terus mampu melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan bagi GKE, tentu dengan keterbatasan yang kami miliki, tapi dengan doa, semangat, dan kekuatan dari seluruh warga jemaat, kita tetap mampu untuk menjadikan GKE yang maju dan jaya. Salam hangat dari Ibu Ketua Umum yang pada tadi siang bersama dengan Sekretaris Umum berangkat ke Katingan Hulu untuk menghadiri kegiatan Sinode Esot. Jadi kami yang standby di kantor Majelis Sinode ada 3 orang MPH dan bersama Sekbid dan seluruh staf yang tetap menjalankan seluruh tugas tanggung jawab di kantor ini sebagaimana biasanya. Selamat malam, salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.
Selamat kemarin Pak Mego. Izin live ya, Pak Gunedi wes. Selamat kemarin. Kemarin Muras, hari tunda pula. Selamat kemarin, mohon izin. Terima kasih. Selamat kemarin. Selamat Pak Sudianto. Ya, Terima kasih Pak Rino, Pak Pendeta Rino. Selamat Sudianto. Terima kasih. Selamat malam Pak Mego. Siap, selamat malam. Pak Rino. Pendeta Rino. selamat. Terima kasih. Kasih Selamat kemarin Mama David. Oh, Ibu Margareta. Pak kemarin Dewi. Bejo. Selamat malam Pak Antariksa. Ya, Pak Rino, selamat malam. Kemarin. Berdua, kami dua. Nah, berdua. Ya. Oh, Mina, Ibu Margareta. Tuhan berkati. Minta dana, Mina. Amin. Jangan berkati ya. Selamat malam Pak Wiwit. Siap. Aku kegandangan Ibu Margareta nah. Laku dana terus bahari itu. Mohon pamit. Semua selamat malam. Sehat Mina. Selamat malam. Selamat malam. Pamit sama malam. semuanya Tuhan memberkati. Selamat malam, salam sehat. Tuhan memberkati. Dari sana ke sana lagi kebalikannya. Nah, gitu. Balik lagi terus sampai mau cari orang atau gitu.